Tamu saya berikutnya ini seorang sosok muda yang sangat inspiratif. Dia pintar, dia cerdas, dia cantik, dia seorang inspirator muda. Tuh, kalau saya udah nggak bisa jadi inspiratif, ngomong inspirator aja susah banget. Inspirator muda, Annalisa Widianingrum. Hai Ana. Apa kabar? Semua baik ya? Baik, alhamdulillah. Lihat nih, kalau udah cerdas, udah pintar, langsung kelihatan cantiknya. Kinclong gitu. Aku? Silakan duduk Ana. Aku manggilnya Ana toh? Iya. Ana. Jadi kamu itu seorang inspirator muda. Menurut kamu inspirator muda itu yang seperti gimana sih? Kalau orang ngelihat kamu sebagai inspirator muda, kalau menurut kamu sendiri? Sebenarnya inspirator muda itu kan ini ya, orang manggil saya seperti Ya, memberi inspirator muda julukan. gitu. Kalau kamu ngelihat orang lain? Orang yang bisa memberikan inspirasi buat orang lain sehingga setelah dia bertemu sama orang itu dia bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, lebih bersemangat, lebih termotivasi kayak gitu. Jadi bisa membuat dia menjadi lebih baik lah. Betul. Bisa membuat dirinya sendiri menjadi lebih baik dengan melihat kepada seseorang ya. Berarti sosok kamu itu banyak dilihat oleh anak-anak muda dan kamu itu di mata mereka itu sangat inspiratif. Kayak tadi sudah disebutkan ya. Tapi kalau dari sini kelihatan banget cantik, udah pasti ya. Itu mata tidak bisa bohong. Kalau cerdas dan pintar itu sekarang itu kamu lagi melanjutkan kuliah ya, Iya. ke jenjang S2 ya. Iya, Ceritain S2. dong. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri sih inspirasi itu awalnya dulu saya memang suka sama buku-buku psikologi Mbak. Jadi memang awalnya saya terinspirasi dari beberapa buku, dari beberapa tokoh sampai akhirnya ada satu kejadian yang membuat saya sangat terinspirasi di situ dan dengan inspirasi yang saya dapetin itu saya pengen ngasih ke orang lain gitu. Jadi waktu itu sedikit cerita waktu saya kuliah S1 sempat ada kejadian orang tua saya sempat ada kejadian krisis keluarga. Ibu saya waktu itu bisnis terus dia kolaps dan di situ saya bilang sama mama bahwa mulai sekarang mama nggak usah mikirin biaya kuliah Ana lagi. Dan dari detik itu saya terinspirasi dari beberapa hal yang akhirnya saya tunjukin ke mama papa bahwa saya pengen lulus cepet dan kuliah gratis. Dan saya berhasil mewujudkannya ketika saya mewakili 1.800 wisuda di UGM dan satu-satunya dapat penghargaan dari rektor saat itu. Yang kayak gitu tuh. Kadang-kadang saya juga ngelihat orang-orang muda yang pinter yang bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi tanpa mikirin halangan-halangan atau kerikil-kerikil kecil dalam hidup, ya kan? Kadang-kadang kita banyak yang ngelihat anak-anak muda nggak melanjutkan sekolah, mungkin karena nggak ada biaya, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada harapan, nggak. Tapi sebetulnya banyak cara. Ya, nah sampai akhirnya saya ikut satu lomba yang diadain sama Kemendiknas, ada pemilihan duta bahasa nasional. Saya beraniin ikut tahun 2008 dan di situ alhamdulillah jadi juara 1 di nasional dan mewakili Indonesia untuk promosi bahasa Indonesia di berbagai tempat dan termasuk di luar negeri juga saat itu. Nah sampai akhirnya setelah saya ikut duta bahasa, saya nyari beasiswa kan nggak dapet tuh Mbak, karena rata-rata beasiswa itu harus ada syarat dari berbagai hal gitu. Aduh, tunggu sebentar. Aku tiba-tiba jadi deg-degan bicara sama dia. Aku takut bahasa Indonesia aku tiba-tiba nggak benar sama dia. Kamu nanti koreksi aku ya. Kalau tiba-tiba aku ada mislek-mislek gitu bahasanya. Oke, terus dilanjutkan. Aku jadi tiba-tiba grogi. Oke. Baiklah, silakan Anda lanjutkan. Iya, tapi sebenarnya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dia tidak harus kita ngomong baku seperti itu. Tapi bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan setting tempat, acara gitu. Jadi memang seperti ini. Menyesuaikan dengan tempatnya. Betul sekali. Baiklah, gitu. baiklah. Jadi aneh ya? Enggak. Aku memang sering bicara baiklah. Silakan anak muda. Iya. Jadi kayak ini ya, jadi kayak sinetron. Oke, terus sampai akhirnya aku dapat beasiswa. Salah satu beasiswa itu menjadi salah satu beasiswa Jarum. Dan ternyata ketika saya sempat mengalami satu titik saya harus bangkit saat itu, saya dapat bekal yang sangat luar biasa selama 1 tahun. Tidak hanya bantuan secara finansial untuk bayar kuliah, tapi saya juga dapat pelatihan secara jadi mulai dari
nation building. Di situ kita diajarin bagaimana cinta bangsa, karakter building, terus leadership juga diajarin, dan berbagai kompetisi sampai international exposure di situ. Dan setelah itu pun saya ngerasa banyak bekal yang saya dapetin dan sebenarnya belum kepikiran buat menjadi seorang inspirator. Cuma saya merasa sangat sia-sia ketika kita memiliki suatu hal yang kita rasa itu bermanfaat buat orang lain, tapi kita tidak mau membaginya. Jadi harus ngedengarnya aja tuh sampai merinding. Hebat sekali kamu di usia yang muda bisa berpikiran seperti itu. Jadi nggak egois ya. Kita mendapatkan sesuatu, kita berbagi juga gitu ya. Oke, untuk kenal sama Ana lebih dalam lagi, kita lihat nih ada tayangan. Ini tentang kamu ya, profilnya. Silakan. Boleh diputarkan? Untuk menuju satu yang kita pengen gapai, perjalanan yang keras akan dibayar mahal suatu saat nanti harganya. Kita tidak berfokus pada keberhasilannya, tapi pada bagaimana saya berjuang dalam titik terendah, bagaimana diri kita bisa mengatur seluruh pikiran, perasaan, emosi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kuncinya adalah ketika kita punya visi, pasti ada satu tujuan yang mau dicapai. Dan dengan sebuah visi, kita bisa memiliki prioritas. Menjadi seorang pemimpin adalah seorang yang harus bisa mengenali diri sendiri dan juga memahami orang lain. Kita memandang positif diri kita dan juga orang lain, sehingga kita bisa tahu sama situasi orang lain dan kita lebih bisa merasakan apa yang dirasain. Mengajak Albila punya satu proses aktualisasi diri sebagai anggota saya, supaya visi organisasi itu nggak sekedar visi perusahaan, nggak cuma sekedar visi saya sebagai pemimpin, tapi visi dia juga sebagai pribadi. Kita tuh harus nyoba dulu, jangan takut sebelum kita nyoba. Wah, hebat banget sudah jadi pembicara, motivator ya, inspirator. Nah itu kamu di usia berapa tuh? Kayaknya sedikit lebih muda dari sekarang. Itu lebih kurus ya, 23. 23. Kamu udah bicara seperti itu, bisa sharing, bisa memberi knowledge kepada orang lain. Saya 23 udah ngomong-ngomong kayak gitu, tapi kebanyakan cengengesan. Dikit-dikit ngasih video klip, dikit-dikit ngasih video, kamu keren banget. Aku pengen lihat dong kamu secara live gitu ya, secara live kalau misalnya lagi jadi pembicara. Kalau tadi kan udah kelihatan tuh, itu kan 23, ini sekarang di usia kamu udah 40 kan ya? Belum? Terlihat gitu ya. Sedikit lebih tua dari... Ya, 2-3 tahun lebih tua dari sebelumnya. 25 sekarang. 25. Oh my God, cuma beda 5 hari sama aku. Kamu mah suka gitu kalau aku ngomongin umur, suka gak setuju. Pengen lihat dong kalau kamu secara live lagi bicara sama anak-anak muda yang kece-kece di studio malam hari ini. Ini kayaknya mereka ingin mendapat satu motivasi dari kamu juga atau inspirasi dari kamu. Boleh nggak ngelihat? Oh gitu ya? Ya? Oke, ya udah deh, cobain ya. Anggap aku sebagai salah satu anak muda. Kalau anak muda begini susah juga ya. Oh nggak gini ya duduknya, oke. Ini anak muda yang belagu. Oke, boleh sambil berdiri boleh loh. Ya. Oke, silakan Ana. Jadi ini Mbak Sarah, biasanya kebetulan background saya psikologi. Jadi saya senang banget sebelum satu sesi yang saya kasih ada satu ice breaking. Oke, itu penting ya kalau itu penting banget. Bicara ya, biar semua santai. Oke, ice breaking kali ini saya minta buat teman-teman yang ada di sini, kita latihan konsentrasi. Kalau saya angkat tangan kanan, silakan tepuk tangan 1 kali. Kalau saya angkat tangan kiri, silakan tepuk tangan 2 kali. Bisa dimengerti? Ya, kita coba ya. Mbak Sarah bisa ikutan? Oke. Oke, tangan kanan 1 kali. Tangan 1 kali. Tangan kiri 2 kali. Oke, iya. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Ya, tadi kita udah gimana rasanya, lebih seger ya, lebih semuanya ngerasa lebih rileks dari sebelumnya. Lebih panas sih tangannya. Lebih panas ya. Asal nggak ke pipi ya Mbak ya? Ya untung nggak minta ke pipi ya. Kasihan juga kita. Terus oke. Kesuksesan kita, kebahagiaan kita tidak tergantung dari sikap orang lain. Tapi bagaimana teman-teman di sini punya satu keyakinan dan kerja keras. Dan kali ini saya analisa Widening Room, kita bakalan sharing bareng bagaimana seorang generasi muda
kita menjadi pemimpin buat diri kita sendiri. Kita punya visi dalam hidup, mulai punya strategi bagaimana meraih visi itu agar kita menjadi pemimpin buat diri kita dan juga orang lain. Saya pengen sharing satu hal yang mungkin teman-teman di sini punya pengalaman yang banyak gitu ya tentang ya aktivitasnya, dan mungkin Mbak Sarah pernah nggak ngerasa waktu itu punya visi sebelum jadi seorang Sarasehan? Enggak. Aku dulu pemalu, jadi aku Oh gitu? iya. Ya udah, kalau gitu coba sekarang Mbak Sarah visinya atau mungkin yang dibayangin dulu 10 tahun sebelumnya gimana tuh? 10 tahun sebelum sekarang. 10 tahun sebelum sekarang kapan sih? Ini 2013, oke sebentar. Shh. 2003. Itu 10 tahun sebelum itu aku mikirin ini kerjaanku masih terus berlangsung nggak ya sampai nanti gitu. Oke, jadi Udah kerja waktu itu, jadi ketakutan masih bisa kerja atau enggak gitu. tapi waktu dari kecil udah kebayang pengen jadi apa gitu? Udah, pengen jadi arsitek. Ya. Ya oke teman-teman, memang batas antara benar dan salah itu tipis ya. Iya. Jadi apa yang kita bayangkan dulu sebelumnya, mungkin kita anggap itu benar atau salah. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita memberi pemaknaan terhadap benar dan salah itu sendiri. Terima kasih, saya Analisa Widianingrum. Sukses buat kita. Aduh, grogi tahu. Enggak. Itu penting banget. Jadi saya itu salah satu orang yang memang dari muda itu nggak pernah ada ambisi tertentu gitu. Atau bukan nggak ada visi, tapi pengen jadi arsitek tapi nggak tahu ntar pengen jadi ini pengen. Sementara kalau dari muda kita sudah punya satu vision gitu ya, satu visi bahwa saya pengen jadi ini, we set a goal, kita bikin goal sendiri dan setting kita goals. berusaha untuk terus fokus dan sampai di situ itu hidup kita bisa jadi satu kehidupan yang luar biasa kan? Ya, betul sekali. Kamu ada ritual tertentu nggak? Mungkin bisa jadi pembelajaran untuk yang di sini juga untuk menyampaikan suatu hal supaya sampai dengan benar dan baik gitu. Ya pasti biasanya setiap tema yang diminta kita sudah dikasih tahu tujuannya seperti apa yang mau disasar seperti itu. Biasanya saya pelajarin benar materinya, Pasti terus itu harus ya. relax aja. Yang penting sih saya pengen satu tujuan. Semua orang punya cerita berbagai macam jalan dan saya yakin di luar sana prestasi orang lebih banyak dan lebih wow gitu ya Mbak. Tapi saya pengen ketika orang keluar dari ruangan itu, saya punya satu visi, mereka lebih baik dan termotivasi setelah ketemu Untuk saya. melakukan sesuatu yang baik. Nah sekarang kamu bisa kasih satu bekal deh ya untuk anak-anak muda deh yang lagi nonton. Yang menurut kamu penting banget untuk mereka ingat supaya mereka bisa menjadi yang terbaik juga. Kalau menurut saya mungkin ya Mbak Sarah, sebagai generasi muda, kita pasti punya satu visi pengen menjadi perubahan, agen perubahan gitu untuk Agen bangsa perubahan, ini. ya. Tapi sebelum kita jauh ke sana, mungkin kita bisa menjadi pemimpin buat diri kita sendiri. Iya. Yang pertama mungkin kita bisa coba jujur terhadap diri kita, apa sih yang mau kita capai selama hidup kita ini, apa sih manfaat dan inspirasi apa yang bisa kita kasih buat orang lain. Dan ketika kita mau berjuang di situ, kita punya keyakinan, kita punya kerja keras, kita pasti bisa buat dapetin Iya. itu. Yang paling penting mungkin kalau tadi saya dengar itu ya menjadi pemimpin untuk diri sendiri itu bisa dibilang juga kamu harus bisa memanage diri sendiri. Iya, Itu yang betul. paling penting. Mungkin beberapa anak muda sekarang susah mau ini mau itu tapi nggak ngerti gimana cara nge-manage diri, yaitu disiplin waktu dan lain sebagainya, disiplin belajar dan apa-apa itu juga penting ya. Dan ini insya Allah lagi dalam proses, lagi nulis buku Mbak. Oh ya? Astaga, dari Jadi S2 minta doa jadi pembicara, restunya. nulis buku juga. Jadi apa, boleh tahu dikit nggak isi bukunya, jadi kurang lebih? Sebenarnya buku itu saya dapat inspirasi dari pengalaman saya waktu bareng-bareng teman BES1 Jarum. Oke. Jadi di situ setelah saya menjadi alumni BES1, saya dikasih kesempatan buat berbagi inspirasi ini ke 8 kota besar selama 2 tahun. Jadi saya keliling memberi inspirasi untuk teman-teman BES1 yang lagi menjadi BES1 sekarang. Iya. Dan ternyata setelah saya pelajari ini semua, selama 1 tahun yang dulu saya dapat beasiswa itu nggak sia-sia ketika saya memberikan itu ke orang lain, dan itu sangat luar biasa. Keren.
Kamu dapat ilmu, gak kamu simpan sendiri, kamu bagi juga ke yang lain. Itu yang paling penting. Kita hidup ini kan gak cuma sendiri, jadi kita harus saling berbagi. Kan seneng kalau satu Indonesia itu tambah pinter, bukan cuma kita aja, bukan cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi semuanya. Jadi kalau ngobrol pinter sama pinter kan enak gitu ya interaksinya. Iya dong, bener nggak? Bener nggak? Betul, betul. Bener dong. Oke, Ana sukses. makasih, Mbak Sarah. Nanti kita tunggu bukunya. Kapan nih kira-kira? Boleh kasih bocoran? Kamu sekarang lagi Ini nulis? 30%. 30%, karena oke. sambil nulis tesis juga, jadi Oke, mungkin sibuk insya Allah tahun depan Tahun lah depan bisa ya? launching. Oke, sukses buat kamu. Terima kasih udah di sini. Dan masih ada tamu yang lain, nih tamu saya berikutnya juga akan memberi inspirasi buat kamu. Saya yakin pasti, oke? Dan, aduh, hampir aja aku selalu lupa seneng deh. banget. Ini kalau kamu mau sharing-sharing sama teman-teman, kalau teman-temannya pada manyun aja, kamu kasih lihat kaos ini aja. Saya yakin mereka langsung tambah manyun, oke? Jangan kemana-mana, masih ada tamu yang lain, masih ada Olivia Zalianti, masih banyak yang lain, tetap di sini. And I can't pretend that doesn't mean